akan membahas tentang bagaimana membuat proposal penelitian gitu ya. Di dalam proposal penelitian itu ada 3 bab, hanya 3 bab saja. Kemudian, isinya nanti di laporannya itu adalah ada daftar isi, kemudian ada, halaman dan seterusnya diisi gitu ya. Selanjutnya nanti ada bab pendahuluan, kemudian bab 2 tentang tinjauan pustaka dan tentang bab 3-nya metode penelitian, selanjutnya data pustaka dan lampiran. Itu pun jika ada lampirannya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menyampaikan bagaimana cara, mengetahui gitu ringkasan, proposalnya seperti apa. Nah, jadi sebelum tadi ada, daftar isi, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, nanti kita akan membuat ringkasan proposalnya. Nah, ringkasan proposal itu kalau di jurnal itu abstraknya gitu ya. Ringkasan proposal baru ada kata kuncinya. Oke, kita lanjut ke bab 1. Nah, di dalam bab 1 itu kita harus membuat latar belakang. Nah, di latar belakang itu, eee, jelaskan latar belakang topik atau masalah penelitian yang digunakan. Nah, secara umum itu harus mengkerucut gitu menyusun latar belakang itu. Jadi, uraikan dulu secara umum persoalan yang akan diteliti. Nah, jadi segambaran umumnya dulu gitu, gambaran umum misalnya akan meneliti tentang, eee, kinerja karyawan, maka harus digambarkan secara umum, kinerja karyawan secara umum. Mulai dari, pengertian pekerja Indonesia misalnya. Selanjutnya pekerja itu disebut sebagai bla 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 gitu ya. Kemudian berdasarkan peraturan undang-undang ketenagakerjaan bla bla bla, terus gitu ya, secara umum. Baru tunjukkan data terkait dengan masalah yang akan dibahas. Jadi kalau misalnya tentang pekerja nanti hubungannya dengan kinerja, maka harus dicantumkan data kinerja. Data kinerja itu misalnya bisa absensi, kemudian prestasi, absensi itu bisa tingkat kehadiran gitu ya, atau ketidakhadiran, kemudian ada tugas luar, dinas luar, kemudian pelatihan dan seterusnya gitu ya. Kemudian uraikan kemungkinan, penyebabnya. Nah, misalnya, motivasi kerja terhadap tingkat, kinerja karyawan gitu ya. Maka kemungkinan penyebabnya apa? Misalnya, kinerja karyawannya menurun diduga akibat dari motivasi kerja yang kurang. Jadi, kemungkinan penyebabnya apa gitu. Jadi uraikan dulu kemungkinan penyebabnya, selanjutnya uraikan, eee, apa yang akan terjadi jika kondisi yang sekarang tetap dibiarkan gitu ya. Maksudnya dari mengkerucut itu dari uraian umum, kemudian tunjukkan data yang terkait dengan hal tersebut, kemudian uraikan kemungkinan penyebabnya. Nah, lalu kalau itu tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, hal apa yang akan terjadi jika, eee, benar-benar hal tersebut tidak dilakukan? Misalnya tadi motivasi kerja terhadap kinerja. Kalau motivasi itu tidak diberikan terus kepada karyawan, maka perkiraannya adalah karyawan akan memiliki prestasi yang kurang baik atau kinerjanya menjadi kurang. Kemudian yang kelima adalah uraikan pendekatan ilmu apa yang digunakan gitu. Tentu tentang MSDM ya. Nah, dari situ kita ambil berarti, motivasi itu berdasarkan siapa 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 teorinya gitu ya. Gambarannya secara ringkas saja, kemudian uraikan batasan umum yang akan diteliti. Jadi setelah itu maka hanya akan meneliti tentang tadi contohnya motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, maka yaitu
hanya akan membahas tentang motivasi kerja dan kinerja karyawannya saja. Selanjutnya, perumusan masalah. Ini slide-nya jalan nggak? Masih di ringkasan proposal, Pak. Oh gitu ya? Sebentar. Oh iya ya. Oke. Tadi nyampe sini ya. Jadi harus menggambarkan gambaran umum dulu yang tadi saya sampaikan. Ini nanti slide ini saya kasihkan ke kalian ya. Jadi setelah membuat pendahuluan berupa yang satu ke satunya itu latar belakang, maka buatlah rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah ini harus ada pendekatan-pendekatan yang harus kalian teliti sehingga masalahnya dapat dirumuskan. Misalnya kinerja dan motivasi ya. Berarti motivasi kerja karyawan karena bla bla bla. Kinerja karyawan diduga karena bla bla bla. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ke tujuan penelitian. Nah, tentu di dalam bab 1 ini kita harus menyampaikan gitu. Tujuan penelitiannya tuh apa gitu. Kalau tujuan penelitiannya saudara ingin mengetahui pengaruh, contoh ya, kalau pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, maka sampaikan bahwa satu tujuan penelitiannya untuk mengetahui motivasi kerja di perusahaan E. Kedua, tujuannya untuk mengetahui kinerja karyawan di perusahaan E. Ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja di perusahaan X. Nah, itu tujuannya harus disampaikan. Kemudian kita lanjut ke kegunaan penelitian. Nah, dengan adanya tujuan penelitian, maka penelitian itu harus memberikan dampak gitu ya. Dampaknya kepada siapa? Kontribusi terhadap akademik misalnya, kontribusi terhadap praktisi dan seterusnya, atau kontribusi bagi penulis lainnya. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat ditemukan bagaimana solusi mengatasi agar kinerja karyawan lebih meningkat melalui motivasi kerja gitu ya. Nah, kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini eh, harus berdasarkan dari judul yang relevan gitu ya. Jadi judul yang sudah sesuai, maka tinjauan pustakanya harus sesuai juga dengan judul. Misalnya tadi tentang motivasi dan kinerja karyawan, maka tinjauan pustakanya pertama adalah tentang MSDM secara umum, kemudian baru dilanjutkan dengan motivasi kerja, kemudian dilanjutkan dengan kinerja karyawan. Jadi tinjauan pustaka itu harus sesuai dengan judul yang diambil. Kemudian setelah itu baru bikin konsep teorinya gitu. Teori-teorinya berdasarkan siapa? Misalnya contohnya misalnya tentang kinerja tadi, maka teorinya harus diurutkan tuh. Satu, bersumber dari buku ini, jurnal ini, baru dikutip gitu ya, tentang motivasi kerja. Kemudian tentang kinerja, tentang MSDM gitu ya. Selanjutnya, misalnya kalau ingin membahas tentang detail lagi, mungkin tentang reward dan punishment yang ada hubungannya dengan kinerja. Nah, boleh gitu dilanjutkan konsep teorinya, tapi konsep teori tersebut harus sesuai dengan judul yang judul yang diambil gitu ya. Kemudian di bab 2 ini juga harus membuat kerangka konsep atau kerangka pemikiran
konsep teoritisnya seperti apa. Maka harus digambarkan tuh flowchart-nya gitu ya, gambaran umumnya gitu ya, sehingga nanti penelitian itu tidak kemana-mana gitu. Jadi misalnya pengaruh eh, konsentrasi kerja terhadap kinerja, kinerja terhadap eh, apa pengaruhnya terhadap perusahaan seperti apa kalau motivasi kerja itu tidak dilaksanakan gitu ya. Oke, selanjutnya hasil penelitian yang terdahulu. Nah, untuk menguatkan konsep dari yang kita teliti, maka kita harus merujuk ke penelitian-penelitian terdahulu. Minimal adalah 5 tahun terakhir terbitannya. Boleh banyak, boleh gitu ya. Minimal 5 boleh gitu. Jadi idealnya sih minimal 5 penelitian terdahulunya sehingga alur dari penelitian kita itu tidak melenceng kemana-mana gitu ya. Oke, bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, di sini harus sampaikan metode yang digunakan gitu ya. Kemudian teknik pengumpulan data. Jadi metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan misalnya menggunakan metode kualitatif gitu. Maka harus di dibuat pengertian dari metode kualitatif tersebut. Misalnya berdasarkan Sugiono 2018 menyatakan bahwa metode kualitatif adalah bla 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 gitu ya. Terus teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data juga harus dibuat data primer dan data sekunder. Data primer dapatnya dari mana? Misalnya dari kuesioner atau wawancara gitu ya. Misalnya ini contoh ya. Kemudian data sekundernya dari mana? Data sekundernya mungkin dari dokumen-dokumen yang diteliti, yang diberikan oleh tempat kita penelitian, sehingga itu menjadi sumber data bagi kita untuk mengadakan penelitian. Kemudian metode analisis datanya seperti apa? Nah, jadi setelah menggunakan metode yang digunakan, kemudian data yang digunakan, berarti menganalisis datanya seperti apa gitu ya. Mau menggunakan SPSS gitu ya, versi berapa boleh. Mau menggunakan data-data analisis data lain sehingga data tersebut bisa diterjemahkan ke dalam hasil penelitian, gitu. Boleh gitu ya. Kemudian ada objek analisis. Jadi setelah kita memperoleh data, data tersebut sesuai enggak gitu. Valid tidak, maka harus diuji. Ada namanya uji validitas gitu dan reliabilitas. Jadi nanti misalnya ini kuantitatif ya, menggunakan uji kuantitatif harus diuji dulu tuh datanya reliable atau eh, tidak reliable. Nah, selanjutnya menggunakan daftar pustaka yang sesuai gitu ya. Oke, itu eh, tentang metode penelitian. Lebih jelasnya nanti akan saya share filenya, bisa dipelajari gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut kepada bagaimana mensitasi, mengutip, karena ada beberapa yang tidak menggunakan kutipan yang sesuai gitu ya. Nanti di akhir boleh diadakan pertanyaan dan diskusi ya. Kita lanjut ke bagaimana mensitasi gitu ya. Bentar ya.
Oke, ini bagaimana kita cara mensitasi gitu ya. Nah, cara mensitasi kita, jadi tadi ini kan untuk artikel publikasi, contohnya gitu ya. Nanti kita cara mensitasinya seperti apa. Nah, perlu mensitasi itu adalah apa itu mensitasi? Mensitasi adalah mengutip tulisan orang lain ke dalam tulisan kita. Nah, ibaratnya kita kalau mau menggunakan file orang lain tentu harus izin gitu ya. Nah, kalau tidak izin disebut dengan pelanggaran atau pencurian. Nah, jadi tulisan orang lain akan kita masukkan ke dalam tulisan kita itu harus izin. Nah, itu izinnya dengan cara mencantumkan nama penulis tersebut di dalam tulisan kita. Nah, caranya adalah harus dengan menggunakan aplikasi gitu ya. Nah, untuk memudahnya sih menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ini gunanya adalah agar secara digital tulisan kita itu diakuin oleh apa? Tulisan orang lain itu di dalam tulisan kita diakuin oleh kita gitu. Jadi terbaca gitu. Nanti apakah terbitnya di mana di jurnal mana itu akan terdeteksi terus gitu ya. Nah, manfaat penting sitasi adalah menghindari plagiarisme. Jadi dengan mensitasi itu kita nyonteknya tuh nyontek resmi gitu. Kemudian ada meningkatkan kredibilitas. Jadi kredibilitas tulisan kita itu akan diakui kalau kita mengakui tulisan orang lain. Kemudian ada validasi informasi. Jadi informasi yang kita berikan dalam tulisan kita itu ternyata sudah ditulis oleh orang lain juga sehingga eh, diakuin keberadaannya, kebenarannya gitu ya. Kemudian ada referensi lanjutan. Jadi nanti kita kalau sudah mensitasi orang lain, tulisan kita juga akan dikutip oleh orang lain gitu ya. Kemudian cara membuat sitasi di dalam tulisan kita itu bisa sitasi langsung gitu ya, atau sitasi tidak langsung, atau kutipan misalnya menggunakan sitasi secara manual, boleh gitu, secara manual, tapi harus tetap menyebutkan nama penulisnya gitu ya. Nah, format sitasi itu bisa, ini contohnya adalah buku seperti ini, artikel, kemudian dari website harus lengkap gitu ya. Kalau buku namanya pengarangnya siapa, judulnya apa, kemudian penerbitnya perusahaan apa, kemudian tahun berapa, ISBN-nya nomor berapa. Kemudian ada artikel jurnal misalnya. Artikel jurnal itu nama jurnalnya apa, penulisnya apa, judulnya siapa apa gitu ya. Kemudian ada nomor jurnalnya, kemudian volumenya berapa, tahun berapa, kemudian ada identifikasi dari jurnal atau disebut dengan doi gitu ya. Kemudian kalau di website harus jelas linknya harus dicantumkan termasuk tahun publikasinya gitu ya. Oke, kemudian ini ada aplikasi untuk manajemen sitasi itu bisa Mendeley, bisa Jotero. Tapi yang eh, sering digunakan dan mudah digunakan adalah menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, tips suksesnya adalah harus mulai dari sekarang. Jadi setiap kita melakukan tulisan, kita harus tetap mensitasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley, misalnya dengan cara menyebutkan penulis terdahulunya agar plagiarismenya menjadi rendah gitu ya. Oke, itu tentang sitasi, kemudian tentang proposal. Nanti di WA Group akan saya sampaikan juga file yang format yang sesuai dengan ketentuan gitu ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan silakan. Pak, izin bertanya. Iya boleh silakan. Kalau Word saya tidak bisa connect
sama Mendeley gimana, Pak? Kalau tidak pakai Mendeley? Pakai Nah, manual dari langsung. oh gitu. Kalau manual itu artinya nanti begitu dipublikasikan, kalau ini ya proposalnya tidak dipublikasikan sih tidak masalah gitu ya. Tapi kalau dipublikasikan itu nanti tidak terdeteksi. Jadi artinya tidak terdeteksi ke Google Scholar, kemudian orang lain, penulis lain yang diambil kutipannya itu nanti tidak mendapatkan poin karena setelah mensitasi tulisan orang lain nanti kebanyakan itu penulis itu mendaftarkannya di Sinta gitu ya atau di Garuda. Nah, kalau di jurnal kalau tidak menggunakan aplikasi tersebut nanti tidak akan terdeteksi. Yang rugi siapa? Penulis kita sebagai penulis tidak rugi, tidak dirugikan, tapi yang dirugikan adalah orang yang tulisannya kita kutip gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk tidak menggunakan aplikasi sih tidak jadi masalah gitu ya. Nah, kalau ternyata di laptopnya atau di komputernya tidak bisa di install gitu ya, itu kemungkinan adalah kapasitas laptopnya itu tidak sesuai dengan Mendeley-nya gitu. Jadi sebaiknya lihat dulu kapasitas berapa byte gitu ya, 60 kapasitasnya 64 misalnya, maka harus cari Mendeley yang sesuai dengan kapasitas laptop kita. Jadi Mendeley itu ada ukurannya, nanti ada ukurannya, nanti dipilih saja itu mana yang cocok gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak tampil, maka harus diklik add-in-nya. Begitu udah di-download, terus nanti kalian cari tuh di Word-nya itu add-in. Nah, ketika ketemulah add-in, baru cari Mendeley-nya, klik, nanti akan muncul gitu. Oke, nanti dicoba ya. Kalau misalnya masih kesulitan, Pak. itu udah dicoba seperti itu belum? Udah, ini juga sudah tak coba, tapi nggak keluar juga. Nggak keluar juga ya. Iya. Nanti saya tutorialkan di YouTube ya. Nanti lihat di YouTube saya akan tutorialkan bagaimana menginstal Mendeley gitu ya. Oke ya, nanti setelah inilah. Atau boleh dinonton di YouTube orang lain tentang bagaimana masalahnya kok tidak nempel di Word kita Mendeley-nya gitu ya. Oke, nanti dicoba lagi ya. Iya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain silakan. Ada yang lain? Silakan. Tampilan di YouTube Bapak aja, Pak. Soalnya kita kan lagi pelajaran itu sekarang kan, Pak. Oh gitu. Nanti saya di ini ya, di share YouTube saya bagaimana menginstal Mendeley ya. Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Oke, tidak ada. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Terlihat belum? Sudah. Ini adalah ini akan saya kasih contoh gitu ya. Cara mensitasi gitu ya. Ini tulisan, anggap aja ini tulisan kalian yang sudah jadi gitu ya. Tulisan kalian yang sudah jadi. Nah, ini kan ada data nih, ada kajian pustakanya. Ada landasan teori lah ya gitu. Ada landasan teori. Nah, landasan teori ini menurut Ciptono pada Tiri Sudartono. Nah, misalnya kalian ini mau mengganti jadi siapa gitu ya. Ini misalnya jadi Ria gitu ya. Ria. Sebentar. Oke, misalnya jadi Ria gitu ya. Siapa? Ada nama kalian Ria nggak di sini? Ada ya? Ningtyas saja. Oke, ada nama. Ini ada Ningtyas. Kemudian menurut Ciptono pada Ningtyas kualitas pelayanan adalah bla 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 bla. Nah,
Ini harus dikutip. Caranya adalah disorot, kemudian masuk ke reference gitu ya. Tapi ini Mendeley-nya udah diinstal ya. Kalau Mendeley-nya udah diinstal, maka akan muncul seperti ini nih Mendeley-nya. Di sebelah kanan boleh, di sini juga udah termasuk gitu ya. Ada nempel di sini. Baru insert citation. Tadinya namanya Tiri Sudartono ya. Kita akan ganti ini berdasarkan Ningtyas gitu ya. Kita insert insert citation. Baru di sini akan muncul ke go to Mendeley. Nah, go to Mendeley kita langsung klik. Nah, pilih tuh. Tadi berdasarkan Ningtyas itu mau diganti berdasarkan misalnya berdasarkan Eliana gitu ya. Kita klik Eliana di sini. Tapi ini udah diinput dulu ya. Nanti saya akan contohkan cara menginput di Mendeley-nya, filenya gitu. Tadi Ningtyas itu kita akan ganti menjadi Eliana. Udah diklik Eliananya, baru kita tanda kutip ini diklik. Oke. Maka Ningtyas ini akan berubah menjadi Eliana. Sama dengan tahunnya gitu ya. Kemudian ini ada misalnya kualitas pelayanan harus sesuai dengan ekspektasi berdasarkan siapa di sini. Wawan gitu ya. Kita ketik Wawannya, kita akan mensitasi tulisan Wawan ini. Anggap itu tulisan Wawan. Kita insert citation, balik lagi ya. Langsung go to Mendeley. Cari itu tulisan Wawan. Anggap aja tulisan Wawan ini adalah tulisan dari Ciptono gitu ya. Atau yang lebih mendekati lah namanya gitu ya. Ini misalnya tulisan dari Kusumaningtyas gitu ya. Diklik begini, lalu insert citation-nya sudah, kita klik tanda kutip ini, citasi, maka tuh akan muncul tuh Kusumaningtyas tahun 2023. Ini lagi misalnya, ini ada tulisan tentang ini. Tentang apa lagi nih? Misalnya tentang ini, kata-kata ini apabila keinginan menggunakan pengguna tidak direspon, bla bla bla, berdasarkan si A gitu ya. Berdasarkan si A. Maka nama si A ini kita sorot dulu gitu ya. Lalu kita cari tuh nama si A yang sudah diinsert di Mendeley. Klik Mendeley, cari nama si A itu. Misalnya inilah si A itu gitu ya. Oke, si A baru kutip. Baru namanya berubah tuh. Nih, kan jadi berubah namanya. Nah, udah berubah semua. Setelah itu, kalian tinggal bikin daftar pustaka. Ini anggap sudah disitasi semua menggunakan Mendeley. Oke. Ini daftar pustaka tinggal klik sini aja. Kursornya pindahkan ke sini gitu ya. Masuk insert bibliografi. Masuk ini kan udah terpasang Mendeley nih. Insert bibliografi. Diklik insert bibliografi. Muncullah tuh daftar pustakanya semuanya. Nah, tuh kan muncul. Gampang. Jadi kalian daftar pustakanya sudah selesai gitu. Jadi tidak diinput manual lagi. Langsung ada semua tuh. Nah, karena apa? Karena kita mensitasi menggunakan Mendeley dari kata-kata ya orang lain ditulis oleh kita, kemudian kita sitasi menggunakan Mendeley. Ini nama-nama orang-orangnya ada semua. Eliana ada gitu ya. Meliasari ada gitu ya. Ada nggak di sini? Pasti ada gitu. Tuh, muncul semua nama-namanya. Eliana ada nggak? Tuh, ternyata ada Eliana juga. Sudah gitu. Oh, ternyata stylenya itu harus apa gitu ya. Yang sesuai dengan persyaratan kita sorot aja lagi ininya. Sorot tipenya apa? Oh, pengen dirubah. Oh, tipenya pengen ini, langsung berubah. Nah, gitu. Oh, tipenya pengen ganti lagi sesuai orang standar lain, langsung berubah gitu ya. Oh, standarnya seperti ini. Oh, ketentuannya di perguruan tinggi kita itu harus apa versi 7 gitu ya. Tinggal rubah lagi, nanti langsung berubah lagi. Sudah selesai. Wah, ini nggak rapi nih. Pengen dirapihin, tinggal dirapihin aja. Tuh, sudah rapi daftar pustaka. Oke, ada yang tanyakan?
Sudah? Ada yang tanyakan? Ada yang diulang lagi nggak? Sudah? Sudah paham belum? Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Pak, lanjut saja. Lanjut. Oke ya. Nah, sepertinya ini share screen-nya. Saya cari filenya. Ya apa kan nggak ada Bluetooth ya? Ini udah kelihatan belum? Share Di screen-nya? Apa wifi? Ya, kebetulan. Duduk ah. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Ini Mendeley ya? Udah kelihatan Mendeley? Sudah ya? Mendelanya belum, Pak. Ini share screen-nya Mendeley saya. Lagi share screen Mendeley. Nggak kelihatan? Tidak kelihatan, Pak. Enggak, Pak. Oh, sebentar. Itu yang tampil apa di sana? Semua, Pak. Kita semua, Pak. Oh, sebentar. Bentar. Oh, salah, sorry. Ini kelihatan Mendeley? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Udah ya. Nah, cara setelah Mendeley, bagaimana cara menginput tulisan orang lain ke Mendeley kita gitu ya. Nah, kemarin ada yang nge-WA ke saya, Pak, bukunya tidak diinput manual boleh? Tidak boleh, tapi sebaiknya buku juga diinput ke dalam Mendeley gitu ya. Caranya adalah, ini kita udah buka Mendeley ya, kalau sudah terpasang, ini buka Mendeley. Caranya add, tambahkan. Nah, mau menambahkannya, mau menambahkan manual atau otomatis. Kalau menambahkan otomatis, nah, kita add file sini. Add file, baru kita cari file gitu ya, cari file. Ini kebetulan saya sudah mendownload file-file yang relevan dengan penelitian kita gitu ya. Jadi di-download di dalam satu file, bikin satu folder gitu ya, agar mudah menarik datanya. Nah, misalnya ini, filenya adalah ini ya, artikel gitu ya. Sudah artikel tulisan si A, si B, si C gitu ya. Tinggal diklik aja ini. Misalnya, oh artikelnya tentang ini, artikel segmentasi pasar. Kita klik, kita insert gitu. Insert, maka akan masuk tuh filenya ke sini tuh. Berdasarkan ini, Tiri Sudartono gitu ya. Filenya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian
Mau menambahkan buku juga boleh. Bukunya, oh ternyata bukunya PDF-nya sudah di-upload gitu ya. Sudah di-upload, udah di-download, kemudian disimpan dalam satu folder, kita masukkan ke Mendeley. Caranya pilih tuh. Nah, misalnya kita udah simpan di satu file gitu ya. Oh ini filenya, buku manajemen pemasaran jasa misalnya. Klik gitu ya, masukin ke Mendeley, maka akan muncul tuh data buku manajemen pemasaran jasa. Nah, ini buku manajemen pemasaran jasa. Jadi tidak usah repot-repot kalian nulisin judul manual gitu ya. Tidak usah karena secara data elektronik semua sudah tersimpan. Mulai dari penulisnya ya, mulai dari judulnya, penulisnya, eh, tempat tahunnya, nomornya, abstraknya, kemudian semua sudah tersimpan di sini. Nah, begitu juga artikel ilmiah misalnya. Artikel ilmiah ini kita peran Sapam dalam membentukkan karakter disiplin. Nah, ini masuk semua gitu, tidak usah di-input manual. Jikalau gitulah, jikalau ternyata datanya yang saya peroleh itu tidak ada di internet, kemudian tidak diketemukan, maka boleh menginput manual di sini. Add manual. Nah, begitu add manual, tulis di sini nih. Namanya apa? Misalnya bentuknya buku. Nah, tulis judul bukunya apa misalnya, EMSDM gitu ya. Nah, penulisnya siapa? Ria. Gitu ya. Itu. Kemudian halamannya berapa? 1 sampai 200 misalnya gitu ya. Kemudian abstraknya kalau ada tulisin, kalau tidak ada ya dilewat aja. Kata 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 kuncinya tulisin misalnya MSDM. Ini contoh ya. Nah, kemudian penulisnya siapa? Tadi kan sudah. Editor, sorry. Editornya siapa? Agus. Nah, udah, kalau udah semua selesai, semua ditulis, kalau ada nomor ISBN-nya, tulis nomor ISBN-nya, di-save aja gitu. Maka akan muncul tuh, nih, sini, nih. Karena tadi detailnya belum di ini, akan muncul tuh semuanya. Tinggal tulisin aja, perbaiki. Nah, sudah selesai, sudah gitu. Maka tadi kan datanya sudah ada semua di sini gitu ya, di Mendeley ini. Maka ketika mensitasi, itu gampang, tinggal cari datanya di sini. Oh, menurut si A, tinggal klik, enter lagi, klik, enter lagi, klik, enter lagi. Sudah, langsung ketemu. Oke, ini cara mendownload artikel orang lain, kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley kita. Oke, oke, saya ulang lagi, klik di sini gitu ya, baru add file. Kemudian kalau manual kita klik manual, kalau add file kita pilih filenya apa, tinggal insert gitu ya. Kalau manual kita klik manual, datanya kita masukin semua, apakah artikel jurnal terserah gitu ya. Kalau artikel jurnal tinggal tulis judulnya, penulisnya, nomor berapa, tahun berapa, udah tinggal di save maka akan muncul ke sini. Datanya sudah langsung muncul ke sini. Jadi kalau manual pun bisa, kalau otomatis pun bisa. Otomatis dari PDF yang kita download dari Google Scholar misalnya ya. Oke, itu. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut sebelum ada pertanyaan. Ini udah ya, kita lanjut kepada bagaimana cara mencari kutipan tulisan orang lain gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari tulisan orang lain gitu ya. Oke. Nah, saya buka dulu. Oke, kita bagaimana cara mencari tulisan orang lain yang relevan dengan judul kita gitu ya. Oke, sudah muncul ini. Saya sudah masuk ke internet. Sudah muncul? Sudah, Pak. Muncul, Bapak. Sudah. Bagaimana judul kita bisa sesuai dengan
orang lain gitu ya, atau relevan dengan orang lain. Ketika jadi internet begini, Google Scholar gitu ya, Google Scholar, pilihlah Google Scholar gitu ya, Google Scholar. Nah, lalu ketik tuh di sini, misalnya tentang apa? Tentang pemasaran misalnya ya, pengaruh strategi marketing mix terhadap tingkat penjualan. Nah, klik di sini, maka di sini akan muncul ratusan artikel, bahkan ribuan artikel ya. Ribuan artikel. Lalu kalian tadi kan bagaimana mendownload PDF-nya, masuk ke folder kita untuk dimasukkan ke Mendeley. Ini tinggal di sini, tinggal download di sini. Oh, ini ternyata saya mau ngambil tulisan dari tulisan ini gitu ya. Tinggal download ini gitu ya. Download. Sudah selesai. Tinggal save gitu ya. Sudah selesai, masuk ke folder kita. Nah, ini dari satu judul ini, marketing mix pengaruhnya terhadap volume penjualan pada PT bla 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 gitu ya. Oh, ternyata saya hanya marketing mix-nya aja gitu ya, atau hanya penjualannya saja boleh. Nah, ini berapa dari satu judul ini terdapat banyak tulisan. Klik di sininya, dirujuk oleh siapa? Klik. Nah, dari satu judul induk tadi, maka akan muncul ratusan, 130 berapa tadi? Coba. Ada 134 judul lagi gitu. Diklik di rujukan nih, 134 judul. Maka muncul tuh rujukan-rujukannya. Yang dirujuk tadi ya, muncullah judul-judulnya. Oh, ternyata saya sesuai nih judulnya dengan ini. Analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan. Tinggal diklik saja di sini, diklik saja, maka akan muncul tuh PDF-nya. Itu udah muncul PDF-nya, kalian simpan, masukkan ke folder, kemudian input di Mendeley, gitu ya. Oke, misalnya, oh, pingin cari tulisan yang kita kenal. Oh, misalnya dengan tulisan saya, tinggal diklik sini. Klik sini, muncullah tulisan saya tuh. Tulisan saya semua gitu. Oh, saya pingin ngambil buku tentang pemasaran jasa dari Patiris. Tinggal klik aja manajemen jasa Patiris gitu ya. Ini tulisan saya, buku saya, klik gitu ya. Nah, tinggal di-download aja sini. Nah, manajemen jasa, download filenya tuh, muncullah manajemen pemasaran jasa. Kalian download tuh, muncul semuanya. Nah, udah muncul, simpan di folder, masukkan ke Mendeley. Oh, saya pingin tulisan Patiris tentang kewirausahaan, tinggal diklik sini. Buku. Wah, buku lagi nih, buku kewirausahaan. Klik lagi, muncul tuh bukunya, tinggal download PDF-nya. Tuh, abstraknya ada. Tuh, kewirausahaan di era digital, Tiri Sudartono. Oh, muncul gitu ya. Download gitu ya. Oh, saya pingin tentang jurnalnya. Oh, pengaruh ini aja, pengaruh segmentasi pasar gitu ya. Tinggal klik di sini. Nah, ini tinggal ada. Download PDF-nya. Maka muncullah artikel saya di jurnal ilmiah gitu ya. Tuh, tinggal download, simpan gitu. Atau di sini, boleh. Ini langsung ke view, langsung ke jurnalnya. Tuh, langsung ke jurnalnya. Sinta 4 gitu ya. Pengaruh segmentasi pasar terhadap bla bla bla. Tiri Sudartono, terbitnya di Sinta 4, ini indeksnya, ini jurnal resmi gitu ya. Tuh. Sudah selesai, download, simpan, maka akan muncullah di sana gitu ya. Di Mendeley kita. Oke, ada yang ditanyakan tentang cara melihat, Mendeley dan memasukkannya, kemudian mensitasinya? Oke, silakan dicoba. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Oke, ada yang ditanyakan? Kita sudah 1 jam. Sudah? Atau masih belum ngeh? Pak, ini Ria mau bertanya nih Pak, masalah Silakan. tugas 1 kemarin Pak. Hmm. Boleh di luar yang tadi pertanyaannya Pak?
Boleh, boleh silakan. Ya Ria kan kemarin nggak upload Pak Ria, soalnya lagi dinas Ah, luar Pak. Terus gimana untuk lanjutan yang tugas 2-nya? Ria lampirkan saja di nah, dalam sana Pak. jadi kemarin kan tidak terupload, tapi sudah ditandain sama saya. Sekarang uploadnya adalah di tugas 2, tapi sudah direvisi ya, bukan lagi masih mentah di tugas 1 ya. Artinya dia kan udah dapat review dari saya belum? Tadi udah Ria kirim 1-2-nya di tugas 2 Pak. Ah, Cuma nah, satu lampiran aja Pak. iya, Perbaikannya belum. perbaikannya. Jadi satu lampiran itu nanti saya review, nanti ini kan waktunya seminggu ke depan ya. Nanti saya review, nanti upload lagi di situ. Nanti saya bisa di-up nilainya yang tugas satunya ya. Oke, Makasih ada Pak. yang lain? Ya, ada yang lain. Jadi sekarang itu ketentuannya eh, kadang-kadang seminggu gitu ya. Seminggu di sistem dibikinnya seminggu. Jadi kalau bisa setelah ini langsung kerjain. Jangan lebih dari seminggu lah gitu. Ya, biar cepat selesai gitu. Ini tidak ada salah benar ya. Tidak ada salah benar. Eh, Kalau misalnya kurang paham silahkan nanyakan di grup gitu ya. Nah, yang penting nanti di proposal penelitian di tugas akhir di pertemuan 8 itu ya sesuai dengan urutannya gitu ya. Urutan yang template yang telah saya share di pertemuan hari ini sudah saya share di earningnya gitu. Kalian baca, oh begini template-nya, oh begini urutannya. Jadi, nah tadi ada yang nanyakan boleh tidak menggunakan Mendeley? Boleh, tapi kalian akan lebih lama lagi bikinnya. Kayak bikin daftar pustaka kan kalau menggunakan Mendeley kan tinggal satu klik insert biografi, klik langsung muncul Mendeley-nya gitu ya. Langsung muncul daftar pustakanya. Kemudian mensitasi kalian ngetik nama orang, tahunnya, wah lama. Udah pakai Mendeley gitu ya. Ketik nama orang cuma satu huruf, kalian masuk ke Mendeley, go to Mendeley, klik karya ilmiahnya atau bukunya, langsung muncul nama lengkap dan tidak akan salah gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, nanti kita ketemu lagi di web ketiga ya, lebih jelas lagi gitu ya, agar kalian juga lebih matang lagi sehingga nanti tugas keempat eh, dan tugas-tugas selanjutnya bisa dikerjakan dengan baik. Oke, Pak itu mau tanya saja. Pak. Ya, silakan. Pak, Ya, tadi silakan. kan Ria juga udah lihat pada tweet kita Pak. Untuk kehadirannya gimana di situ masuknya Pak? Kan ada minggu lalu, bulan lalu, harian Oh gitu gitu. Pak. Di mana masuknya Pak? Nanti saya up ya di earningnya. Saya cobain di up dulu di di apa dimasukin nama Ria. Mudah-mudahan bisa ya, karena itu nanti akan dibuka itunya Ya batas waktunya. soalnya nggak ada apanya situ Pak. Ya, Maksudnya di mana gitu. nggak ada karena kan batas waktunya sudah lewat. Nanti saya bukakan dulu batas waktunya. Nah, iya Pak. Due date-nya itu kan sudah lewat. Nah, due date-nya itu nanti saya buka mungkin 3 hari ke depan sehingga nanti bisa upload di situ dan bisa ngisi daftar hadir situ ya. Pak, soalnya Ria udah sering buka juga Pak. Cuma untuk isi daftar hadirnya emang nggak bisa masuk. Cuma lihat aja bisanya Pak. Enggak, karena due date-nya belum saya rubah. Due Oh, date itu tanggal waktu isi itu belum saya rubah. oh gitu ya Pak. Misalnya gini, tanggal isi lewat tanggal 29 nggak bisa ngisi. Nah, kalau saya perpanjang menjadi tanggal 30 berarti tanggal 29 bisa ngisi kan? Gitu. Secara sistemnya begitu. Iya Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Di luar konteks juga boleh ya. Ya, selamat malam, Pak. Ya, silakan. Ya, ini yang mengenai tugas yang kedua, Pak. Ya, Ini yang nomor soal pertama kan memperbaiki tugas 1 berdasarkan komentar dan masukan perbaikan. Ya, sudah Bapak betul. review. Ya.
Ini Iya, yang kedua, betul. menyusun bab 2 kajian pustaka yang terdiri dari telah penelitian terdahulu, teori yang mendasari penyusunan hipotesis. Ini berarti semua harus dimasukkan, Pak ya? Betul. Jadi itu kan tugas 2 itu kan kemarin hanya menulis reviewnya aja ya, membaca baru buku dan jurnal gitu ya, artikel jurnal. Nah, di tugas 2 ini kalian harus tulis tuh sesuai dengan lengkap. Dari yang pertama itu kan membaca, kalian pindahin tuh ke kajian pustakanya. Nah, dipindahin tapi sesuai dengan, jadi judulnya sudah benar, judulnya sudah sesuai arahan saya, kemudian pendahuluan juga, kutipannya juga. Nah, tinggal diurutkan saja. Urutannya tetap ya, bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Jadi tugas 2 itu dari tugas 1 diperbaiki lagi. Nah, tugas 2 tinggal tambahin tuh. Kan ada yang tugas satunya tuh nggak lengkap, hanya tentang teorinya saja, misalnya tentang MSDM, tentang motivasi, tentang kinerja, hanya begitu saja. Nah, sekarang tambahin tuh MSDM menurut si A, bla bla bla, kutip. Kemudian motivasi kerja menurut si B adalah bla 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 tahun 2003, kutip pakai Mendeley. Kemudian motivasi kerja menurut si C, bla bla bla, kutip. Kemudian kinerja menurut si A, kutip. Nah, baru nanti setelah selesai itu jadilah daftar pustaka yang benar, baru diupload di tugas 2 gitu. Oke? Terus yang tugas 1 yang Bapak review tugas saya kan ini mungkin dikarenakan judul sama jurnal yang saya pelajari itu, yang saya kasih kesimpulan itu mungkin hampir sama. Berarti saya harus cari jurnal lagi, Pak ya, untuk penggantian. Kalau judulnya saya rubah gitu. Saya jarang ngerubah yang XY-nya, tidak saya rubah ya, kebanyakan tidak saya rubah itu karena kapasitas kalian, kemampuan kaliannya di situ. Yang saya rubah itu susunan judulnya. Susunan judulnya. Jadi susunan judulnya itu saya rubah, tapi variabel X, 1 dan Y-nya itu tidak saya rubah gitu. Jadi kalian mau menggunakan artikel yang 5 itu boleh, mau tidak juga. Oh, saya pingin yang relevan nih dengan judul saya dari artikel yang barusan saya tunjukin tuh cara mencari di Google Scholar-nya ya. Nah, boleh gitu. Tambahin. Lebih banyak, lebih bagus gitu ya. 10 kutipan itu jadi lebih mendalam lagi gitu teori-teorinya gitu. Boleh Pak, ditambahin, boleh. berarti judul kita tuh nggak sama dengan proposal kita, Pak, yang akan kita ajukan. Kalau bisa sama, Ya. harus sama karena nanti kalau tugas akhir, kalau bisa ya, ini metode penelitian ini kalau bisa menjadi tugas akhir biar kalian tidak 2 kali kerja. Jadi tugas akhirnya pingin judulnya ABCD ya, proposal penelitian sekarang harus ABCD gitu. Biar nanti tugas akhirnya sama gitu. Nggak 2 kali kerja nantinya. Penelitiannya nggak 2 kali lagi. Begitu. Izin Pak, sedikit bocoran Pak. Kalau Iya. tugas akhir itu berbentuk skripsi atau berbentuk karya Pak kita Pak? Atau beda lagi Nah, Pak? ya ada beberapa pilihan. Ada tugas akhir tuh ada kalau tidak salah itu ketentuan kemarin ada 3 pilihan. Pilihan pertama adalah skripsi. Pilihan kedua adalah artikel publikasi ilmiah. Jadi bikin artikel publikasi ilmiah tuh dipublikasikan. Nah, caranya tetap saja sama. Harus mengutip, harus ada pendahuluan, ada metode penelitian, ada kajian pustaka, ada pembahasan gitu ya. Kemudian ada kesimpulan, ada daftar pustaka gitu. Sama aja. Deskripsi juga sama. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4-nya adalah pembahasan dan hasil, bab 5-nya kesimpulan saran dan daftar pustaka gitu. Sama-sama. Cuma kalau skripsi mungkin lebih mendetil sekitar 150 halaman, tapi kalau jurnal publikasi ilmiah gitu ya,
Ya paling banyak itu 16 halaman. Itu udah kebanyakan gitu. Minimal 6. Ada beberapa publisher yang hanya mensyaratkan 6 halaman. Maksimal 16 halaman. Oke, nanti ketentuan ini nanti akan ada sosialisasi lagi ya selanjutnya. Kita fokus ke metode penelitian dulu gitu ya. Siap-siap. Tapi Izin sebagai bertanya, gambaran, Pak. ya itu sebagai gambaran saja bahwa judul yang sekarang metode penelitian diusahakan ya, bukan tidak boleh, diusahakan sama dengan tugas akhir agar nanti kalian tinggal ngelanjutin gitu maksudnya. Kan sudah bab 3, udah beres, tinggal ngelanjutin saja. Tapi kalau kalian ganti judul lagi berarti kalian harus dari nol lagi, ngulang lagi penelitiannya gitu. Maksud saya begitu. Paham ya? Ya, paham. Paham, Pak. Ya. Ria gimana? Paham, Pak. Ada yang lain? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau tentang lampiran itu yang dilampirkan apa aja, Pak? Nah, di situ kan ada ketentuan lampiran jika ada. Nah, kalau di pendahuluan itu kan harus mencantumkan data. Datanya itu data, misalnya tadi tentang motivasi kerja terhadap tingkat kinerja karyawan atau tentang motivasi kerja terhadap tingkat produktivitas karyawan. Berarti lampirannya adalah data absensi, data kehadiran gitu ya, reward dan punishment. Kemudian kalau tentang produktivitas kerja, lampirannya apa? Berarti kalau di perusahaan itu misalnya ada target mencapai sekian, membuat produk atau mengemas produk sekian ribu pieces dalam satu hari. Nah, target itu tercapai nggak dalam 1 bulan? Kan data penelitian, data ada di perusahaan dilampirkan di situ. Terus kemudian lampiran apalagi kalau kalian menggunakan wawancara, berarti lampirannya adalah transkrip wawancara kalian gitu, transkrip wawancara gitu. Kalau kalian menggunakan kuesioner, berarti lampirannya adalah tabel kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke responden gitu. Itu adalah lampiran-lampiran. Terus kalian misalnya, waduh saya harus melampirkan nih bukti saya melakukan wawancara langsung, ternyata buktinya adalah foto. Ya kalian lampirkan aja foto. Tapi itu jika perlu ya. Kan ada beberapa instansi, perusahaan, lembaga yang harus dijaga kerahasiaannya. Rahasianya harus dijaga. Misalnya tentang laporan keuangan, kan tidak mau mereka laporan keuangannya bocor. Nah, maka jangan dilampirkan di laporan akhir kalian gitu. Jadi kan makanya di dalam kurungnya ada tanda jika perlu. Jika perlu itu artinya, oh saya perlu melampirkan, silakan lampirkan. Oke? Oke ya, Mita ya. Berarti untuk proposal kita di akhirnya, Pak, harus kita lampirkan juga, Pak. Jika Lampirannya. perlu ya. Jika perlu ya. Proposal maksudnya datanya. Jadi yang dimaksud dengan lampiran itu data-data hasil penelitian kalian gitu. Kalian punya data tentang jumlah karyawan, namanya si A, si B, si C. Nah, sebagai pendukung ternyata ini perlu dilampirkan. Ya kalian lampirkan jumlah karyawan dengan nama-namanya gitu. Jika perlu ya, itu namanya lampiran gitu. Ya, berarti kalau di desa berarti struktur organisasinya berarti kita lampirkan ya, Pak ya? Betul. Nah, seperti itu. Misalnya ternyata penelitiannya di desa. Di desa itu ada struktur organisasi, ada lurah, ada sekretaris, ada perangkat-perangkat yang lain. Ternyata ini penting gitu dilampirkan karena saya tidak membahas secara detail di pendahuluan gitu ya, di latar belakang. Boleh dilampirkan gitu. Nah, itu dilampirkan nanti Berarti begitu. Pak, berarti kita misalnya kita melakukan penelitiannya pada tahun misalnya 2016. Kan kita sekarang meneliti. Tapi Iya. kita melakukan penelitiannya 2016, kejadiannya seperti itu. Boleh kan, Pak? Penelitiannya mah sekarang, cuma datanya 2016 gitu kan. Gitu kan? Iya.
Iya, Ya, Pak. penelitiannya sekarang. Jadi datanya itu harus misalnya data dari 2016 sampai 2024, data penjualan misalnya, atau data data tingkat kehadiran. Te- Ini tidak mau nih dilampirkan di pendahuluan karena nanti terlalu banyak nih. Di pendahuluan hanya rekapannya saja gitu. Misalnya jumlah penjualan 1000 pieces gitu ya. Ini 1000 pieces doang yang dilampirkan di pendahuluan. Tapi 1000 piecesnya terdiri dari beberapa macam barang misalnya. Nah, maka dimasukkan ke dalam lampiran macam-macam barang itu gitu. Oke, kayak sama seperti struktur tadi. Struktur kalau dimasukkan ke dalam pendahuluan akan menambah halamannya semakin banyak gitu ya. Maka struktur itu ditempelkan di lampiran. Oke, sudah Baik, paham Pak. tentang lampiran? Baik, Pak. Ada yang lain? Nah, kebanyakan Pak kan izin, iya silakan. Ya Pak izin silakan. bertanya, Iya, Adira, yang Aida. yang buat tugas 2 itu agak kurang paham Pak saya. Itu kan Coba apa yang sebutkan tugas duanya apa? Bacakan. yang benar. Kan yang pertama itu membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa Tuh. dalam membuat hal. Yang kedua membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber referensi. Nah, itu kita uploadnya sekalian sama yang revisian tugas 1 itu jadi satu atau sendiri-sendiri ya Pak? Betul, jadi satu biar nyambung. Makanya Oh, kan kemarin tuh ada yang langsung ya, ada yang langsung yang artikel-artikel tuh ada yang langsung bikin tuh, ada yang langsung bikin rekapan hasil bacaan dengan kutipan referensi gitu ya. Kajian pustakanya langsung dikutip langsung. Nah, daripada itu dihapus lagi, sudah dibenarin aja. Dibenahi dengan cara mengutipnya menggunakan referensi yang tadi saya cari di Google Scholar itu. Kutipan langsung situ. Jadi yang atasnya sudah ada, bawahnya pun yang atasnya udah benar, bawahnya juga sudah benar gitu. Oke. Jadi jangan dihapus, sudah aja yang kan identik dengan judulnya nanti, linear dengan judulnya nanti. Jadi kutipan referensi yang kalian gunakan itu harus sesuai relevan dengan judul. Jadi kalau kalian judulnya tentang MSDM, tapi kalian referensinya sumbernya tentang matematika gitu ya, tentang engineering, tentang industri gitu ya, industri pengolahan bahan baku gitu ya, industri pembuatan produk, itu nggak nyambung. Makanya harus sesuai dengan judul. Makanya judulnya nggak boleh dihapus. Sehingga nanti begitu kalian mereferensi, mencantumkan kajian pustaka, kemudian kajian ilmiahnya, kutipan-kutipannya, akan saya lihat nyambung nggak dengan judulnya gitu. Oke, kalau tadi tentang motivasi kerja dan produktivitas karyawan, maka referensinya adalah tentang tulisan-tulisan tentang sumber daya manusia. Itu relevan tentang motivasi, judul-judulnya tentang motivasi, tentang produktivitas gitu. Carinya di mana? Ya paling mudah itu di Google Scholar yang tadi saya tunjukkan gitu ya. Oke, paham ya? iya paham Pak. Oke. Oh iya Pak, ini Ya saya silakan. tentang apa yang direview Pak. Kan di feedback Bapak ini kan tulisannya lihat catatan review dan usulan pada file berikut Pak ya. Terus yang disertakan yang Bapak ini antara tulisan judul saya ini Bapak kasih garis bawah biru sama referensi dari artikel ini juga Bapak kasih garis biru. Ini maksudnya ini saya harus ganti artikel ini atau gimana? Bukan, itu pasti garis biru itu diklik ada catatan kakinya. Contoh gini ya, atas nama siapa? Atas nama M. Fakhrudin, Pak. Sebentar, saya share ya, saya share. Bentar, saya buka dulu. Contohnya gini ya, harus dilihatnya seperti ini. Siapa?
Oh Bentar iya, ya. ya Pak. Bapak, Ada kan? ya Sebelum ada saya. Pak. Ya, ini Bapak menyarankan sih. Tuh, udah Iya, kelihatan? siap. Ini kan judul Pak Rudin ya? Ya, siap Tentang Pak. ini kan. Tuh, Ya, catatan saya tuh. Jadi harus dibuka, diklik. Nah, nanti ada ya, catatan saya tuh. Saran judul. Nah, gitu ya, kan. ya ini baru Nah, saya klik Pak. tuh, di bawahnya tuh ada tulisan. Jadi kalau saya mencoret-coret tulisan kalian, nggak etis juga kan? Wah, Ya, ini dimerah-merahin. Saya nggak gitu. Saya nggak mau gitu. Ya, kalau ini kan pendapat saya seperti ini. Nah, kalau kalau setuju ya disesuaikan. Kalau tidak setuju ya udah apa adanya gini. Maksud saya ya, begitu. ya, Udah ya Pak. paham ya? Yang ada juga yang kayak kasusnya Pak Rudi ini nanyain, Pak, di mana catatannya itu? Diklik di sebelah sini kan ada ini, kalau di kalian tuh warnanya biru ya. Diklik tuh. Jadi gini tuh. Tuh kelihatan kan komentar sayanya, tanggalnya juga ada gitu. Oke, paham ya? Iya Pak, paham Pak. Tadi belum saya klik Oke. Pak. Saya belum Iya. lagi. Nanti yang lain yang belum komentarnya nggak ada, di-download dulu filenya. Udah di-download filenya, nanti ada komentar saya tuh di sampingnya. Misalnya judulnya nih nggak matching nih, tata letaknya atau apanya. Nah, sudah saya benari gitu. Ya, oke ya, paham ya? Pak. Siap Pak, paham Pak. Pak, izin Pak mau Oke. bertanya Pak. Iya, silakan. Pak, kemarin kan Silakan. tugas pertama saya kan udah Bapak kasih feedbacknya. Di bagian Ah, artikel ketiga Bapak kasih lengkapi, itu maksudnya dilengkapinya apanya ya Pak? kalau artikel tuh ada judul artikel, gitu kan? Iya, Ada kemarin di nama. bagian judul artikel ketiga Pak. Bapak buat dilengkapi. Itu maksud dilengkapinya apa ya Pak? Lengkap itu nggak ada nomor ini nih. Artikel itu ada publishernya, tempat publikasinya, ada volumenya, ada nomor volumenya, tahun terbit, link artikel tersebut, kemudian judulnya, penulisnya, kemudian ada satu lagi doi namanya. Ada doi itu nomor artikel secara elektronik, kemudian ada EISN. Jadi harus lengkapi. Jadi ketika mensitasi itu lengkap gitu nomornya. Oke, saya tunjukkan ya satu artikel yang lengkap. Nah, satu artikel yang lengkap itu ya. Contoh, sebentar. Harus ada ini semua gitu ya. Muncul nggak di artikel? Bentar, artikel. Kok belum muncul ya? Bentar. Oke ya, saya ini akan tunjukkan satu artikel ya. Nih, artikel tuh lengkap seperti ini. Ini nama jurnalnya. Nama jurnalnya ini, kemudian ini nama penerbitnya, kemudian ada volumenya nomor 4,
kemudian ada nomor 1, tahunnya tahun 2019, bulan Februari, ada halaman, ada PISN adalah print outnya, ada elektroniknya, nomor elektroniknya, kemudian ada judul, ada nama penulisnya. Nah, ada nama penulisnya. Selanjutnya di sini ada link jurnalnya. Nah, ini link jurnalnya gitu. Jadi artikel itu semua lengkap di sini gitu. Jadi yang kalian baca itu selain judul sama penulis, juga harus lengkap nih. Jurnalnya, penerbitnya, kemudian volume, nomor, tahun, ISSN-nya, kemudian ada link jurnalnya. Kemudian kalau beberapa artikel ada nomor doi gitu ya. Kalau tidak ada tidak masalah gitu ya. Oke, gitu ya. Udah kelihatan ini artikelnya? Kelihatan ya? Nah, itu Iya, yang Pak. dimaksud Kelihatan. dengan yang datanya harus dilengkapi itu maksud saya seperti itu. Oke, ada yang lain? Maaf Pak, izin bertanya ya. Iya, silakan. Pak, masalah review yang tugas 1 kemarin kan, penulisannya Bapak ada bilang lanjutkan isi apa, misalnya pendahuluan buatkan kalimat penguatannya. Maksudnya itu gimana Pak ya? Nah, gini. Apakah Jadi harus dijabarkan? Gimana Pak? ya, pendahuluan itu misalnya mengadakan penelitian tentang apa. Jadi jangan langsung pendahuluan, tidak ada kalimat selanjutnya gitu. Dilanjutkan tuh kalimatnya. Prolog pendahuluan gitu. Apa ya, prolog itu apa ya? Kata-katanya gitu. Jangan asal hanya pendahuluan aja gitu. Kalimatnya apa kalimatnya apa ya? Pengantar. Ini nih contohnya misalnya gini nih. Kalian bikin pendahuluan, jangan tulisin pendahuluan doang gitu. Maksudnya tulisin seperti ini nih, pendahuluan. Nih, misalnya pendahuluan, ada satu-satu di sini. Tulisin kalimat seperti ini, kegiatan bla 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 bla. Itu kayak latar belakang. Jadi latar belakang itu ditulisin pendahuluannya apa gitu. Kan ada 1, 2, 1, 3 misalnya tujuan penelitian gitu kan. Ditulisin kalimat-kalimat pengantarnya seperti ini nih. Nah, gitu. Misalnya ada tentang 1, 2 lagi sini. Ini kan 1, misalnya. Misalnya 1, latar belakang. Nah, inilah kalimat latar belakangnya gitu. 1, 2 tentang apa? Tujuan misalnya, tujuan penelitian. Nah, ketiga misalnya tentang kegunaan. Nah, ini kalimat ini harus diisi. Diisinya bla, isinya apa aja boleh gitu. Tapi mencerminkan latar belakang. Nah, gitu. Nah, ini juga harus diisi tujuan, misalnya tujuan diisinya apa gitu. Contoh, ini mah contoh ya, contoh cara menulisnya. Diisi tujuan. Nih, tujuan, diisi tujuannya, jangan blank. Nah, gitu. Oke? Bisa dimengerti? Bisa Pak. Nah, Berarti gitu. bentuk dalam karya ilmiah gitu Pak ya, langsung ada abstraknya, latar belakang, seterusnya. Ya, abstraknya nggak usah. Cuma sesuai dengan ini, template yang kan di pertemuan itu, di template yang pernah saya kasih kan ada urutannya tuh. Urutan pendahuluan, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Kemudian kajian pustaka, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu ya, tentang yang sesuai dengan judulnya. Kemudian apa yang ketiga, metode penelitian gitu ya, bab 3 metode penelitian, 1, 1 isinya apa, 1, 2 isinya apa gitu. Kita itu jangan dulu bikin abstrak gitu, karena belum ke sana kita. Baik Oke? Pak, makasih ya. Nah,
Nanti kan saya pernah ngirim template ya, template. Nanti saya kirim lagi templatenya di WA grup. Oke, ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Sudah hampir 2 jam, tidak terasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Diskusi ini mudah-mudahan juga dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan didiskusikan di grup WA yang kalian bikin, yang ada sayanya gitu ya. Nanti akan saya jawab semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.